Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1544. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Namun semua orang dapat merasakan teror dari imam besar yang hanya memiliki satu jiwa tersisa. Aura yang dipancarkan dari imam besar tidak kalah dengan puncak tertinggi supreme kuno. Orang ini jelas merupakan orang yang kuat di puncak tingkat tertinggi. Bahkan ada aura ketidakterikatan yang samar-samar merembes dari jiwanya. Dan begitu imam besar itu bergabung dengan leluhur iblis abis, maka mereka benar-benar dapat menimbulkan masalah bagi Kinchan dan yang lainnya. Mendengar kata-kata imam besar, leluhur iblis abis mau tidak mau berbalik dan melihat ke atas. Ekspresi harapan tiba-tiba muncul di wajah imam besar. Dia percaya kepada lamarannya. Leluhur iblis abis ini mungkin tidak akan. Mendengar perkataan dari imam besar, tiba-tiba seringai sinis muncul di mulut leluhur iblis abis. Bergabung denganmu, apakah kamu layak? Kata leluhur iblis abis. Kamu, kata imam besar. Wajah imam besar tiba-tiba berubah. Leluhur iblis abis, apa maksudmu? Di dunia iblis sekarang kecuali aku, tidak ada yang bisa menghentikan anak itu dan yang lainnya untukmu. Jika kamu tidak melakukannya, lepaskan aku sekarang. Jika tidak, orang-orang dari dunia iblismu pasti akan dibantai oleh anak ini. Tidak jauh dari sana, Xiaoyao Supreme juga nampak mengerutkan kening. Xiaoyao Supreme tidak menyangka bahwa leluhur iblis abis akan benar-benar menolak lamaran dari imam besar. Konyol, hanya orang-orang ini. Leluhur iblis abis mencibir dan mengabaikan imam besar. Mata dinginnya langsung tertuju kepada Xiaoyao Supreme. Dan senyuman mengejek tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Xiaoyao Supreme, apakah kamu pikir kamu akan menang? Segera mendengar itu, jejak kewaspadaan tiba-tiba muncul di hati Xiaoyao Supreme. Tetapi ekspresinya tetap tidak berubah dan dia mencibir. Leluhur iblis abis, apa maksudmu? Apa maksudmu? Yang mulia Xiaoyao Supreme, saya telah berada di sini selama ratusan juta tahun. Jadi saya ingin memberitahu Anda di mana letak kepercayaan diri saya. Kata leluhur iblis abis, dia tiba-tiba tertawa dengan ganas. Tiba-tiba leluhur iblis abis mengangkat tangan kanannya, lalu mengayunkannya ke bawah dengan keras dan duar. Ada ledakan. Dengan gelombang dari leluhur iblis abis, seluruh dunia iblis tiba-tiba mendidih. Dan aura gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul di benua di luar dunia iblis di bawah. Tidak hanya aura kegelapan yang terbakar di seluruh dunia iblis, tetapi jiwa imam besar yang terperangkap di dalam formasi penyegelan pun juga terbakar dalam sekejap. Sumber kegelapan menyala dari imam besar. Tidak, imam besar tiba-tiba menjerit melengking memandang leluhur iblis abis dengan kaget dan marah lalu meraung. Leluhur iblis abis, apa yang kamu lakukan? Tidak, lepaskan aku. Apa yang aku lakukan? Kata leluhur iblis abis, dia tersenyum galak. Tidak bisakah kamu melihatnya? Aku sedang mengorbankanmu. Kata leluhur iblis abis. Pengorbanan? Kata imam besar, dia tampak ketakutan. Leluhur iblis abis kembali mencibir. Imam besar, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa karena kamu bersembunyi dalam iblis mati, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Aku mungkin tidak bisa menghancurkan seluruh alam iblis mati, tetapi itu benar tidak ada urusan denganmu. Kamu, apa maksudmu? Kata imam besar, apa maksudku? Formasi 12 iblis surgawi yang ditetapkan oleh leluhur ini sudah cukup untuk menutup dunia, bahkan di masa kejayaanmu. Kamu tidak bisa lepas dari persepsi leluhur ini dan melarikan diri dari alam iblis mati. Bagaimana kamu bisa melarikan diri dengan diam-diam sekarang? Kata leluhur iblis abis. Maksudmu, kamu melakukannya dengan sengaja? Kata imam besar. Ya, jika tidak apa? Kata leluhur iblis abis, dia tertawa terbahak-bahak. Faktanya bahwa kamu masih hidup hari ini, itu adalah hasil dari niatku yang disengaja. Dan kamu adalah kunci pembunuhanku terhadap Xiaoyao Supreme hari ini. Ledakan. Segera seluruh tubuh imam besar pun langsung terbakar. Pada saat ini, seluruh tubuh imam besar terbakar hebat. Api tanpa nama menyelimuti jiwanya, mengubah jiwanya menjadi bahan bakar dan terbakar dengan cepat. Segera api kegelapan yang menakutkan membumbung ke langit. Tidak,
Imam besar melawan dengan panik, tapi tidak peduli bagaimana dia melawan. Dia tidak bisa menghentikan aura yang membakar tubuhnya. Aura kegelapan menembus langsung ke dalam jiwanya, membuatnya mustahil untuk melawan. Leluhur iblis abis, kamu layak mati. Kamu layak mati, kata imam besar. Imam besar berteriak dengan sedih di dalam nyala api itu, dan asal-usul jiwanya menghilang sedikit demi sedikit. Dan diiringi dengan membaranya jiwa dari sang imam besar. Ledakan. Kekuatan tak kasat mata dengan cepat menyelimuti seluruh dunia iblis. Pada saat ini semua orang merasa ngeri. Wajah mereka terkejut dan mata mereka menatap ke arah langit yang tak berujung. Karena di atas langit dunia iblis, sebuah aura gelap yang luas bergetar, mengalir turun seperti air terjun, bertahan di seluruh dunia. Kekuatan ini tidak bagus, kata Xiaoyu Supreme. Dia langsung merasakan kekuatan ini. Wajahnya tiba-tiba berubah dan dia bahkan melihat ke arah Qin Chen. Kalian cepat tinggalkan dunia iblis, kata Xiaoyu Supreme. Pada saat ini, Qin Chen juga merasakan sesuatu yang buruk di dalam hatinya, dan perasaan krisis yang kuat melekat di hatinya. Untuk bisa membuatnya merasakan krisis yang begitu kuat sekarang, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit yang tak berujung. Ledakan. Terlihat di atas langit yang tak berujung itu, kekuatan mengerikan yang diubah oleh pembakaran imam besar dengan cepat berkumpul di langit di dunia iblis. Tidak hanya kekuatan yang diubah oleh imam besar, tetapi juga orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang telah jatuh di dunia iblis sebelumnya. Di sana juga merupakan jejak asal-usulnya itu bangkit dan berkumpul. Ledakan. Pusaran tak kasat mata perlahan muncul di langit dunia iblis. Ketika pusaran ini muncul, seluruh kehampaan dunia iblis berguncang dan aura gelap yang menakutkan muncul secara samar-samar. Di pusaran air ini, samar-samar orang bisa melihat benua megah muncul secara perlahan, menyesakkan dan menakutkan. Benua gelap, kata Xiaoyu Supreme. Dia tampak kaget dan marah. Leluhur iblis abis sebenarnya ingin membuka pintu masuk klan kegelapan. Leluhur iblis abis, apakah kamu akan membuka jalan bagi klan kegelapan dan menjadi musuh alam semesta ini? Kata Xiaoyu Supreme. Dia meraung marah. Pada saat ini di benua tak berujung, sepasang mata dingin perlahan muncul. Mata ini sangat agung dan besar, seperti keberadaan kuno, menatap dunia ini, mekar dengan niat membunuh yang dingin. Hanya dengan melihatnya saja, Qin Chen dan yang lainnya tampak membeku, merasakan kepanikan dari lubuk jiwa mereka. Sungguhlah pemandangan yang menakutkan. Pandangan benar-benar dapat menakuti ahli teratas papan atas seperti Qin Chen. Siapakah orang pemilik mata itu? Pada saat ini, imam besar hanya memiliki satu sisa jiwa yang tersisa dan hanya jejak terakhir dari asal-usulnya. Leluhur iblis abis, aku telah bergabung dengan klan kegelapan dan mengembangkan kekuatan kegelapan. Kita semua adalah milik kita sendiri, kata imam besar. Jiwa imam besar yang tersisa berkata dengan ngeri. Leluhur iblis abis meliriknya dan mencibir. Saya secara alami tahu bahwa Anda memiliki kekuatan kegelapan dalam kultivasi Anda. Jika tidak, saya tidak akan membiarkan Anda tumbuh hingga ke titik ini. Semakin kuat kultivasi Anda, semakin kuat kekuatan kegelapan di tubuhmu, maka akan ada pusaran gelap secara alami dan akan semakin besar manfaatnya. Apakah kamu mengerti? Kata leluhur iblis abis. Mendengar itu, mata imam besar tiba-tiba melebar. Saat ini dia sepenuhnya memahami bahwa segala sesuatu tentang dirinya pada dasarnya berada di bawah kendali leluhur iblis abis. Pihak lain telah mengangkat dirinya hingga ke titik ini seperti racun, tetapi hanya untuk dikorbankan seperti ini. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh tubuh imam besar terbakar dan jiwanya langsung berubah menjadi asap. Sebelum kemudian menghilang ke dalam kehampaan, dia sepenuhnya menyatu dengan pusaran kegelapan. Dan akhirnya saat ini sosok gelap pada pusaran air itu menjadi semakin jelas dan aura yang mengejutkan tersapu dari langit. Pada saat ini seluruh alam semesta tiba-tiba berguncang, dan di luar dunia iblis, Shen Gong Supreme dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi kaget dan marah. Apakah leluhur iblis abis berencana berkolusi dengan klan kegelapan untuk menyerang alam semesta lagi? Dia pantas mati, dia pantas mati. Ini merepotkan. Jika Tuan Xiaoyu terjebak di dunia iblis, maka semuanya akan berakhir. Tidak, tentu saja tidak. Shen Gong Supreme dan yang lainnya saat ini memiliki jantung yang berdebar-debar dan mereka semuanya sangat cemas. Sementara di dunia iblis saat ini, napas kegelapan turun dengan derasnya, meresap ke seluruh dunia iblis.
Leluhur iblis abis menoleh untuk melihat ke arah Xiao Yao Supreme, lalu mencibir. Xiao Yao Supreme, awalnya saya berencana untuk menyelamatkan orang ini untuk pengorbanan di lain waktu. Tetapi hari ini Anda benar-benar mencari kematian dan masuk ke dunia iblis saya. Dengan kesempatan seperti itu, tidak mengherankan bahwa aku akan membangkitkan leluhur dengan lebih cepat. Tidak, pergi dari sini dengan cepat, kata Xiao Yao Supreme. Dia berteriak dengan marah. Wajahnya menjadi semakin jelek, dan dia tiba-tiba mengaktifkan Desolate Sky Tower dan lalu membombardir dunia luar dengan ganas. Pergi, kata Qin Chen. Qin Chen tidak berani mengabaikannya, dan dengan sosoknya yang melesat, Qin Chen memimpin Chen Sisi dan yang lainnya menuju ke langit yang jauh untuk melarikan diri dari dunia iblis. Kamu ingin pergi sekarang? Hahaha, tidak ada di antara kalian yang bisa pergi hari ini, kata leluhur iblis abis. Dia tertawa keras. Dia melangkah keluar dan dengan raungan energi iblis menyapu seperti lautan luas, mengejutkan seluruh dunia dan menghalangi Qin Chen. Xiao Yao Supreme mendesak menara Huangtian dan segera menghentikannya. Duar. Menara Huangtian yang besar menjulang tinggi di atas langit dan bumi pun meledak dengan aura kuno. Langit dan bumi berguncang dan aura yang menyesakkan langsung menghancurkan aura iblis dari leluhur iblis abis. Tuan iblis kegelapan, tunggu apalagi jika kamu tidak mengambil tindakan sekarang, kata leluhur iblis abis. Dia menatap pusaran air yang gelap dan berteriak dengan tajam. Leluhur iblis abis, untuk apa kita terburu-buru? Tiba-tiba suara dingin bergema di seluruh dunia dan saat berikutnya di atas langit tak berujung, di dalam pusaran air kegelapan, sebuah telapak tangan besar tiba-tiba menekan ke bawah. Telapak tangan ini benar-benar hitam, langsung menembus kehampaan tak berujung dan tiba-tiba menghantam menara Huangtian milik Xiao Yao Supreme dan duar. Tangan besar itu sangatlah agung, menyapu segalanya seperti gunung besar yang menghantam dengan keras. Itu membuat menara Huangtian milik Xiao Yao Supreme diterbangkan keluar dan aura kekacauan yang tak ada bisa meledak seperti akhir dunia akan tiba. Pemandangan seperti itu langsung mengejutkan semua umat manusia. Menara Huangtian milik Xiao Yao Supreme benar-benar hancur. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya menampar menara Huangtian dengan satu telapak tangan. Tangan besar itu nampak tidak berhenti dan sekali lagi menghantam Xiao Yao Supreme. Xiao Yao Supreme meraung, mendengung, dan di belakangnya bayangan menakutkan muncul satu demi satu. Itu adalah kekuatan jiwa bela dirinya yang membuka langit dan meledak di telapak tangan besar yang gelap itu. Dengan keras langit runtuh dan aura kekacauan dan kegelapan yang tak bisa bertabrakan. Di mata semua orang yang tidak bisa dipercaya, telapak tangan gelap langsung meledakkan kekuatan jiwa bela diri Xiao Yao Supreme dan telapak tangan besar itu langsung meledak di tubuh Xiao Yao Supreme. Duar. Dengan keras Xiao Yao Supreme pun terlempar. Napas di tubuhnya terlempar dan seteguk darah pun muncrat dari sudut mulut Xiao Yao Supreme. Sosok Xiao Yao Supreme berhenti dan kekosongan di belakangnya meledak. Kekosongan di alam semesta ini tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Tuan senior Xiao Yao, kata Qin Chen. Dia berteriak keras di saat melihat ini. Kamu pergilah dengan cepat, kata Xiao Yao Supreme. Dia memantapkan sosoknya lagi. Napasnya kosong, ekspresinya ketakutan dan marah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat sosoknya menjulang tinggi pada pusaran hitam itu dan berkata dengan kaget, dia adalah orang di ranah transenden yang kuat. Ranah transenden. Begitu ahli di ranah ini keluar, seluruh tempat pun menjadi sunyi dan seluruh alam semesta tampak terdiam untuk sesaat. Ranah transenden ini adalah istilah keterpisahan. Ini seperti setiap orang melawan kehendak surga. Setiap orang ibarat ikan di sungai yang bergelombang, terperangkap di sungai nasib yang panjang. Nasib hidup ini telah hancur dan tidak ada cara untuk melarikan diri dari sisi dunia tersebut. Lahir di sungai yang panjang, kematian di sungai yang panjang. Ini adalah tragedi takdir. Anda tidak dapat memutuskan di mana Anda dilahirkan dan Anda tidak dapat mencegah di mana Anda akan mati. Kehidupan setiap orang sudah ditentukan, bahkan orang yang paling berkuasa di puncak sekalipun. Yang disebut mengendalikan aturan, yang disebut mengatasi jalan surga, itu hanyalah membiarkan diri Anda lebih bebas di sungai panjang ini. Seperti ikan yang melompat di sungai yang panjang, Anda bisa melihat sungai masa depan dengan jelas secara sejenak. Tapi pada akhirnya, Anda tetap akan kembali ke sungai yang panjang. Tetapi hanyalah transenden
begitu Anda masuk ke ranah transenden atau keterlepasan atau keterikatan, itu seperti kunpeng yang terbang lurus 90.000 mil, yang berarti Anda telah melarikan diri dari dunia ini dan juga telah melarikan diri dari sungai yang panjang ini. Untuk benar-benar berada di alam semesta ini, Anda dapat memasuki lautan kosmik yang luas dan melakukan perjalanan berkeliling tanpa dibatasi ataupun ditekan. Inilah yang diimpikan oleh setiap pejuang, namun terlalu sulit untuk mencapai transenden. Di seluruh dunia, hanya sedikit orang yang mencapai ranah transenden dan kuat yang tercatat di seluruh alam semesta. Ada beberapa rumor di dunia yang mencatat beberapa orang yang transenden menjadi yang kuat, tetapi mereka semua menghilang dalam sungai panjang sejarah, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Di mana ini? Kata Xiao Supreme. Wajah Xiao Supreme saat ini terlihat jelek. Dia berkata bahwa dia bahkan tidak bisa mengaktifkan kekuatan di tubuhnya, tapi tidak peduli seberapa banyak dia mengaktifkannya, Xiao Supreme tetap tidak bisa memanfaatkan kekuatan asal mula alam semesta. Seolah-olah alam semesta yang asli sudah tidak ada lagi. Mata gelap itu sangat agung, menatap dengan dingin, menatap Xiao Supreme di bawah dan mencibir. Ini adalah alam ketiadaan. Alam ketiadaan. Ya, alam ketiadaan adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh yang berkuasa dan transenden. Ini adalah dunia mandiri yang melampaui semua kekuatan alam semesta. Di alam semesta manapun ada alam ketiadaan, tapi hanya mereka yang mencapai ranah transenden yang memenuhi syarat untuk bisa memasukinya. Di alam ketiadaan itu, selama seseorang tidak bisa mencapai ranah transenden, maka dia tidak bisa menghubungi dunia luar sama sekali dan hanya bisa terjebak di dalamnya untuk selamanya. Kata pemilik suara gelap itu yang disebut Kaisar Leluhur Iblis, suaranya bergemuruh, dan dia telah memenjarakan Xiao Supreme di alam ketiadaan tersebut. Wajah Xiao Supreme pun tiba-tiba menjadi sangat jelek. Di alam kehampaan atau alam ketiadaan ini, dia tidak dapat menghubungi dunia luar sama sekali, yang berarti dia telah kehilangan kekuatan untuk melawan. Leluhur Iblis Abis, apakah ini yang kamu sebut sebagai musuh terkuatmu di alam semesta ini? Kata mata gelap itu. Matanya yang gelap tertuju kepada Xiao Supreme dengan dingin dan mencibir. Itu hanyalah anak laki-laki yang mencapai setengah langkah transenden. Mari kita lihat bagaimana aku akan membunuhnya. Kata-kata orang itu jatuh, segera telapak tangan besar dari Kaisar Leluhur Iblis Hitam sekali lagi meraih Xiao Supreme. Telapak tangan besar itu menghancurkan segalanya dan langsung mendarat di kepala Xiao Supreme. Tidak mudah untuk bisa membunuhku, kata Xiao Supreme. Dia meraung dan menggelegar, dan kekuatan mengerikan mendidih dari tubuh Xiao Supreme. Itu adalah kekuatan jiwa bela dirinya. Dan seiring dengan kekuatan jiwa bela diri Xiao Supreme, ada kekuatan dunia bawah yang sangat menakutkan. Dengan keras, kekuatan ini langsung menyelimuti Xiao Supreme. Pada saat yang sama, roh Xiao Supreme bergerak dan dengan keras, menara Huang Tian di kejauhan menghantam tangan gelap itu. Dengan keras, sebenua kegelapan dibelokkan satu klik. Tetapi kekuatan mengerikan masih mendorongnya menjauh. Seketika Xiao Supreme pun dihempaskan lagi. Dia terbang keluar dan seteguk darah muncrat lagi. Anak ini sebenarnya bisa mengaktifkan senjata harta karun. Tidak, kamu tidak setengah langkah transenden, tetapi kamu menuju ke puncak ranah transenden. Kata Kaisar Leluhur Iblis Hitam itu. Dia menunjukkan ekspresi terkejut. Saya tidak menyangka bahwa di alam semesta pada akhir era ini, seseorang yang telah mencapai puncak transenden setengah langkah benar-benar dapat muncul. Bakat Anda sungguh menakutkan. Di mata yang gelap itu sebenarnya ada rasa yang merasa ngeri. Di akhir alam semesta, kesulitan dalam berkultivasi berkali-kali lipat lebih sulit daripada di masa normal. Sangat disayangkan jika Anda berada di tengah alam semesta. Dengan bakat milik Anda ini, mungkin saja Anda akan bisa menerobos ke ranah transenden. Namun sangat disayangkan meninggalkan dunia dan memasuki lautan kosmik. Kata Kaisar Leluhur Iblis Hitam itu. Meski Xiao Supreme adalah musuh, namun Kaisar Leluhur Iblis Hitam itu sebenarnya menunjukkan penyesalan pada Xiao Supreme. Xiao Supreme saat ini meraung dan ingin segera keluar dari alam ketiadaan ini, tetapi dia ditekan lagi dan lagi oleh tangan besar milik Kaisar Iblis Hitam. Meskipun bakatmu tidak lemah, jika kamu tidak berada di ranah transenden, maka di mata Kaisar ini kamu tetaplah seekor semut.
Kata kaisar gelap itu. Mata gelapnya tiba-tiba menatap ke arah leluhur iblis abis. Leluhur iblis abis, aku telah menghentikan apa yang disebut musuh terkuatmu itu untukmu. Kenapa kamu tidak mulai menaklukkan alam semesta ini? Kata kaisar leluhur iblis hitam. Suara kaisar hitam itu terdengar lagi dengan nada yang menghina. Ketika leluhur iblis abis mendengar ini, matanya berkedip, dan kemudian dia langsung menatap Qin-Chen juga yang lainnya yang tidak jauh dari sana, dengan sedikit rasa dingin yang melintas di matanya. Nah, Qin-Chen, kita dalam masalah sekarang. Ditatap oleh leluhur iblis abis, wajah leluhur naga Hong Wang pun langsung berubah menjadi sangat jelek, dan dia berbicara dengan tergesa-gesa. Pihak lain adalah seorang ahli di ranah transenden. Bagaimana cara mereka untuk melawannya? Saat ini leluhur naga Hong Wang pun menjadi panik. Tidak ada cara lain selain menjadi panik. Kedatangan manusia sakti di ranah transenden begitu dahsyat. Bahkan leluhur naga purba yang mengaku tak terkalahkan pun merasa tidak berdaya untuk melawan manusia sakti di ranah transenden dari klan